Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama beribadah. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama meskipun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir ya. Mari nikmati hadiratnya, mari tangkap isi hati Tuhan hari ini ya. Dan saya harapkan bahwa semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap percaya, tetap on fire di dalam Tuhan ya. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat segala yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya, sebab Kau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang ditinggikan Bapa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hadir di tengah setiap umat-Mu dan melawat setiap kami, memulihkan setiap hati. Kau Allah yang menyembuhkan setiap yang sakit, Kau Allah yang mengasihi kami. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Kau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Betul Tuhan, bahwa Kau Allah atas kehidupan kami Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau deklarasikan bahwa Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, rancangan-Mu selalu indah dan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap bilang bahwa kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau tetap putuskan untuk tetap mengikut Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, bumi boleh berguncang Tuhan, tapi kasih-Mu pada kami percaya tetap Tuhan, tetap melimpah Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku
Engkau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpang, ku tak bimbang sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyembah-Mu ya Roh Kudus, penuhi setiap hati, penuhi kami lebih lagi Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Kera mata, kera mayase, kera lama nakara lama tekara lama yase, ratembro prokrela yase. Kera mana kera mokora la prokrela mayase. Kera krela prandi kembe siara la fokron pinde krela trakla prakla mayase. Kera kandi kofuro makara la takami isien trakla makara la mayase. Inaka ya moshe kera la pakara la matakara mayase. Kera la fokron mateke. Era pata para pakaian yang masyekera mata ka anda kerala mata kerama yase. Ena masyekera mata kerama ya rasa kerama ya rasyekera lo prokombo ya ratra kerama yase. Ena nama kerala mata kerama ya rasyekera lo prokombo ya rasyekera rase. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, betul Tuhan. Sekalipun kami Tuhan dalam lembah kekelaman, sekalipun badai, gelombang datang dalam kehidupan kami, kami mau tetap bilang, Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan rancangan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Dan kami mau pastikan Tuhan, setiap kami mengasihi Tuhan, dengan segenap hati kami, pikiran kami, kekuatan kami Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, mari Tuhan,
Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau dalam kondisi apapun Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, kami mau Engkau lebih dalam lagi Tuhan, melebihi sebelumnya Tuhan. Bukan hanya di pelataran, bukan hanya di ruang kudus Tuhan, tapi kami mau masuk dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan, mendengar Engkau berbicara Tuhan. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu kan
tujuan kami. Kami ingin terus Tuhan memastikan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan ajar kami malam ini Tuhan, untuk memiliki hati yang terus mengasihi Engkau, memiliki hati yang benar-benar Tuhan, sungguh-sungguh mencari Engkau, melebihi kami mencari emas dan perak Tuhan. Biarlah Roh Kudus mari penuhi setiap hati dan pikiran kami, agar benar setiap kami menangkap isi hati Tuhan dengan sempurna Tuhan. Mari Tuhan, kami mau hancurkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh kesombongan manusia Tuhan. Kami mau hancurkan setiap pola pikir yang salah di dalam nama Yesus. Biar Tuhan gantikan dengan pola pikir yang benar Tuhan. Mari memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pengurapan dari Allah turun Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan yang seturut dengan isi hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman yang disampaikan tidak akan berlalu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak-Mu, dan semuanya akan berhasil Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau buka hati, kami mau menerima setiap firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan nyatakan isi hati-Mu atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, keluargaku, Malaikat kasih yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama kembali dipertemukan melalui ibadah call online via YouTube. Kita bersyukur kalau 1 minggu Tuhan sudah pelihara kita dengan segala keadaan yang terbaik. Tidak satupun dari kita mengalami kekurangan. Kita selalu dilindungi Tuhan, dijaganya, dipeliharanya, sehingga keadaan kita sungguh amat sangat baik sampai kepada hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu bersama, keadaan pandemi masih juga berlangsung sampai hari ini, dan kita nggak pernah tahu kapan hal ini akan berakhir. Kita masih dibawa dalam situasi dan kondisi yang bahkan semakin banyak orang-orang di sekitar kita mengalami sakit, mereka terpapar COVID. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kalau keadaan kita sehat sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama tidak jemu-jemu beribadah, walaupun secara online kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, kita tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan setiap kita bisa diperlengkapi lebih lagi dengan firman yang akan disampaikan melalui ibadah kul, termasuk malam hari ini. Dimanapun kita ada, di setiap rumah-rumah, di setiap kamar-kamar, keluarga demi keluarga, ataupun pribadi demi lepas pribadi, kita semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kita semua juga boleh diperlengkapi lebih lagi dengan firman Tuhan yang akan terus membawa kita naik, bukan menjadi turun. Ya, sudah banyak yang terjadi dan saya dengar di sekitar saya, orang-orang yang mulai undur dari Tuhan, orang-orang yang mulai tidak mau beribadah lagi karena mereka merasakan kecewa dengan keadaan seperti ini yang sudah 8 bulan tidak berangsur baik, bahkan bisa dibilang semakin memburuk. Mereka yang tidak kuat, mereka yang tidak bisa terima keadaan, mereka yang rasanya tertekan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dicintai, membuat akhirnya mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih mereka sudah mulai luntur, kasih kepada Tuhan sudah mulai pudar dengan adanya kondisi dan keadaan yang terjadi di waktu-waktu ini. Dan kalau kita ingat minggu lalu, tema call kita berbicara tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula di dalam kehidupan orang percaya. Dan untuk hari ini, untuk malam ini, tema call kita juga dimulai dengan kata kasih mula-mula. Kasih mula-mula.
dalam komunitas Dikul. Nah, kenapa pembahasannya di seputar kasih mula-mula? Ya karena itu tadi yang saya bilang, karena keadaan kondisi seperti sekarang ini membuat banyak orang mulai kecewa, mulai undur, dan mereka mulai kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Mereka yang tadinya semangat melayani Tuhan, mereka yang menggebu-gebu di dalam iman percaya mereka, tapi dengan situasi yang ada, lambat laun membuat kasih mereka itu semakin pudar, semakin menurun, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, mereka kecewa terhadap Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Nah, untuk segala sesuatu yang diulang-ulang, pesan yang diulang-ulang, yang seringkali disampaikan, kita tahu itu merupakan suatu pesan yang penting untuk kita ingat, penting untuk kita renungkan tentang kasih yang ulang-ulang. Ya, kita tahu perekonomian juga mulai terguncang dengan keadaan pandemi saat ini. Beberapa hari lalu saya dan keluarga sempat jalan-jalan ke satu mall. Mall ini cukup menjadi mall yang favorit di zamannya beberapa tahun terakhir. Mall ini menjadi mall ya idaman gitu deh kalau dibilang, karena fasilitasnya juga, karena tempatnya juga bisa dipakai untuk refreshing bersama keluarga. Tapi siapa sangka, siapa duga kalau ternyata hari ini mall yang tadinya ramai sekali dikunjungi orang, tapi realitanya mall itu mulai sepi pengunjung. Bahkan banyak toko-toko yang ada di dalam mall itu mulai tutup karena memang keadaan dan kondisi seperti sekarang ini. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita dengan keadaan situasi seperti sekarang ini. Tapi marilah dalam segala keadaan kita tetap memiliki kasih yang mula-mula, tetap memiliki cinta yang mula-mula terhadap Tuhan kita. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat ketika pertama kali ada di dalam kasih yang mula-mula, mungkin kita, ya saya aja ya contohnya, saya waktu tahun berapa itu ya, beberapa tahun terakhir, saya lupa beberapa tahun ke belakang itu, ketika saya mengalami kasih yang mula-mula terhadap Tuhan, saya ingat kalau saya ke gereja di satu hari Minggu, nggak cukup satu gereja yang saya datangi. Jadi misalkan pagi saya ibadah di waktu itu masih Geraha Manggala, lalu ada jam ibadah kedua, waktu itu jam 9:30 di Kings, saya kejar ke sana. Dan tidak sampai di sana juga, sore hari ada di Regensi, saya datangi juga Regensi sore hari. Jadi dalam satu hari Minggu itu saya bisa 3 kali pergi beribadah. Saat itu nggak ada yang ngajakin saya, maksudnya nggak ada yang mendorong saya, cuman ya perasaan itu muncul saat itu, sehingga saya rasanya pengen terus bisa beribadah sebanyak mungkin. Nah, waktu itu waktu kasih mula-mula saya muncul. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang ketika pertama kali mengalami kasih mula-mula, jadi sering rajin baca Alkitab. Satu hari mungkin bisa 10, 20 mungkin pasal yang bisa dibaca, yang bisa direnungkan. Dan intinya ketika kita memiliki kasih yang mula-mula, kita itu punya semangat, punya spirit yang roh yang menyala-nyala, ingin terus dekat sama Tuhan, ingin terus bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk saat ini mari kita koreksi diri kita, apakah setelah sekian lama kita ikut Tuhan, masihkah ada perasaan-perasaan seperti itu di dalam hati kita? Apakah kita masih memiliki rasa ingin terus ketemu Tuhan, ingin terus dalam hadirat Tuhan, ingin terus di dalam di dalam
ya ingin terus ketemu sama Tuhan, ingin terus baca firman Tuhan, pengennya tuh Tuhan pesan apa ya, Tuhan habis ini pesan apa ya gitu. Nah, kasih mula-mula dalam berkomunitas di Kul, tema malam hari ini. Jadi untuk kasih mula-mula itu tidak hanya ada dalam pribadi kita tadi, ketika seperti kita membaca, jadi semakin sering baca Alkitab, semakin sering beribadah. Tapi kasih mula-mula di sini juga bisa ditunjukkan ketika kita berkomunitas atau ketika kita masuk dalam sebuah komunitas rohani. Nah, komunitas persekutuan orang percaya. Tandanya apa? Tandanya yang pertama adalah ketika ada kerinduan untuk bersekutu dengan orang-orang percaya. Seperti di dalam Kul ini. Rasanya pengen cepet-cepet ketemu gitu kan ya. Dari Selasa pengen ketemu Selasa lagi. Pengen Selasa, terus hari Selasa. Kenapa pengen hari Selasa? Karena hari Selasa adalah waktunya ibadah Kul dilaksanakan. Jadi kita bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, seperti sepasang kekasih gitu ya, ketika mereka menjalin hubungan itu rasanya kan pengennya ketemu terus gitu kan ya, setiap saat, setiap waktu. Ya contohnya saya aja waktu itu ketika saya menjalin hubungan dengan mantan pacar yang sekarang jadi suami. Waktu itu kan kita sama-sama kerja ya, kita kerja dari pagi sampai sore. Kebetulan ya bukan kebetulan sih, rumah kami itu kan di satu daerah, dan waktu kunjung pacarnya itu dilakukan saat malam hari, walaupun gak bisa lama-lama, yang penting ketemu gitu kan ya. Jadi kayaknya pengen cepet-cepet malam. Kenapa pengen cepet malam? Karena pengen ketemu sama dia gitu kan. Jadi bersama dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara di persekutuan juga, kita memiliki kerinduan untuk selalu bertemu gitu, selalu bersama-sama. Setiap anggota Kul punya kerinduan untuk sama-sama beribadah bareng. Untuk apa aja? Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk dengar sharing firman, dan mungkin juga akan ada pembahasan lebih lanjut dari firman Tuhan. Jadi pengennya ketemu. Itu tandanya bahwa ada roh yang menyala-nyala dalam keluarga Kul tersebut. Dalam dirinya ada semangat, punya rasa antusias yang tinggi. Sebaliknya, ketika orang mulai suam, maka jangankan dia datang ke Kul ya, jangankan dia punya kerinduan gitu, mau pergi ke Kul aja rasanya harus didorong-dorong, harus disuruh-suruh, harus ditelepon, harus diingetin, nanti ikutan ya Kul ya. Jadi kayaknya nggak punya keinginan, nggak punya kerinduan. Nah, sementara kasih mula-mula dalam komunitasku itu ditandai salah satunya dengan kerinduan untuk terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kadang-kadang kalau orang yang suam itu datang ke gereja setelah ditelepon, setelah diingetin, jadi dia datang itu dengan sedikit terpaksa mungkin, karena nggak enak sama ketua Kulnya, nggak enak sama yang sudah ngingetin, yang sudah nelponin gitu kan ya. Nah, jadi marilah setiap kita itu beribadah Kul dengan kerinduan yang dari dalam hati kita. Jangan hanya sebagai formalitas saja. Itu kalau misalkan kemarin ibadah Kul masih berlaku secara offline ya. Kita datang, kita bersekutu bersama. Nah, lalu sekarang kondisinya adalah ibadah Kul kita itu kan secara online gitu kan ya. Enggak pernah ada orang yang tahu kita nih ikutan ibadah Kul atau enggak ya. Karena emang enggak ada yang bisa mantau kita. Apalagi kalau seperti sekarang ini ibadah Kul ditayangkan via YouTube. Jam ibadah Kul sudah tahu kita jam sekian, tapi kita enggak on time gitu.
Malah kadang mungkin ada yang udah ada ibadahkunya juga cuman pakai YouTube gitu, jadi akhirnya tidak mengikuti. Sedangkan kalau orang yang punya kasih mula-mula, rasanya nunggu-nunggu gitu kan, nunggu-nunggu waktunya, nunggu-nunggu saatnya. Aduh, kita udah mau mulai ibadahku lagi. Terus walaupun ibadahnya masih secara online, tapi dia tetap bisa menikmati gitu, tetap bisa menikmati hadirat Tuhan saat pujian penyembahan, saat firman disampaikan, saat doa syafaat dinaikkan, walaupun secara online. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, orang yang memiliki kasih mula-mula dalam komunitas, orang tersebut memiliki semangat untuk bertumbuh secara rohani. Maksudnya di sini adalah selain kumpul-kumpul ketemu dengan teman-teman saudara-saudara seiman, tapi orang tersebut juga memiliki semangat untuk boleh mengalami pertumbuhan kerohaniannya. Hal ini bisa ditandai ketika orang tersebut dimintai tugas untuk boleh melayani, mungkin sebagai worship leader memimpin pujian, ataupun mungkin untuk membagikan sharing kesaksian, ataupun untuk mendoakan sebagai pendoa syafaat. Orang tersebut tentu tidak akan menunda-nunda. Orang tersebut pasti dengan antusias langsung menjawab dan meresponi tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Nah, saya dulu itu waktu sebelum saat ini gitu ya, saya tuh paling takut kalau disuruh berdoa gitu kan ya. Kenapa saya takut? Ya pokoknya rasanya tuh aduh, nanti takut doanya jelek, takut nanti doanya kok kayak gitu doanya gitu kan ya. Sampai akhirnya saya melalui proses kehidupan, melalui tempaan yang Tuhan berikan kepada saya, membuat saya sekarang disadarkan gitu bahwa setiap saat itu pengen menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu dengan cara apa? Lewat apa? Ketika ada orang yang meminta saya untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bisa memberkati orang, ya saya langsung responi permintaan itu. Misalkan tiba-tiba ada seseorang bilang, nanti tolong doain ya, dengan antusias saya langsung oke. Lalu tiba-tiba ada orang yang minta nanti tolong kesaksian ya, tanpa pikir panjang saya langsung ya, saya mau. Kenapa hal itu bisa saya ambil sikap seperti itu sekarang? Karena sekarang yang saya utamakan adalah bahwa saya selagi masih punya kesempatan, ketika setelah sekian lama, sekian kali Tuhan memberikan kesempatan kehidupan buat saya, selagi saya masih punya kesempatan, masih punya waktu, rasanya apa yang saya lakukan itu pengen yang bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena saya percaya ketika kita merespon mau, maka yang kita rasanya nggak bisa, kita pasti akan diberikan kemampuan dari Tuhan. Ayat firman Tuhan sama-sama kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11 ya. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk melayani dalam hal apapun, mari kita sambut. Karena ketika kita mau, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, tandanya itu adalah ketika kita bisa menyatakan kasih kepada sesama saudara seiman. Ya, kita tahu bahwa KUL ini merupakan komunitas di mana bisa dibilang sebagai keluarga selain keluarga inti kita. Keluarga di sini adalah keluarga rohani, di mana dalam keluarga KUL ini juga ada yang berperan sebagai ayah atau ibu rohani, bahkan kakak dan adik rohani kita. Di dalam KUL ini juga kita semua sama-sama mau bertumbuh secara rohani. Seperti dalam keluarga ada yang mengikat, yaitu kasih, di dalam KUL juga demikian. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling memperhatikan, dan kita bisa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada keluarga KUL yang sedang membutuhkan. Kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Demikian ya, akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan, malam ini kita diingatkan kembali tentang kasih mula-mula dalam berkomunitas di KUL yang ditandai dengan 3 hal tadi ya. Yang pertama itu selalu merindukan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Lalu yang berikutnya memiliki semangat untuk bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, menyatakan kasih kepada sesama saudara seiman. Jadi meskipun ibadah KUL masih berjalan secara online, mari kita lakukan ketiga hal tadi. Kita mau terus menantikan hari Selasa, hari dimana kita bisa sama-sama beribadah, ketika kita sama-sama bisa dikuatkan, ketika kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang terus naik dan tidak turun. Lalu kita juga boleh semangat melayani di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan melalui talenta-talenta kita ketika diberi tugas oleh Gembala KUL. Dan yang berikutnya kita juga bisa memberikan perhatian kepada saudara-saudara seiman kita melalui WA. Bisa kita tanyakan kabar mereka, kita tanyakan keberadaan mereka. Jadi mari kita terus memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang semakin menggebu-gebu, kasih yang tidak pudar, kasih yang tidak luntur, tapi kasih yang semakin menyala-nyala, terutama di waktu-waktu ini, di masa-masa ini. Biarlah kiranya apa yang tadi sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, ketika kami masih diberikan kesempatan, ketika kami masih diberikan waktu untuk boleh bertemu bersama dengan keluarga ibadah secara online.
Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, kami tetap bisa menikmati kasih-Nya Tuhan, kami tetap bisa menikmati firman yang disampaikan ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, atas setiap kesempatan yang ada, kami juga mau memanfaatkan semaksimal mungkin setiap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami boleh terus memiliki kerinduan Tuhan untuk boleh bersekutu bersama dengan keluarga kul kami Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu berada. Meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan ada ikatan kasih yang tidak pernah hilang Tuhan. Dan kami juga mau terus bersemangat Tuhan di dalam kami melayani satu sama lain, sebagai apapun peran kami ya Tuhan di Kul ini. Biarlah setiap kami diberkati dan ditambah-tambahkan terus hikmat, ditambahkan terus talenta untuk boleh melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani secara bersama-sama. Dan kami juga mau Tuhan mengasihi satu sama lain lebih lagi Tuhan, memperhatikan keadaan dan kondisi keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini, untuk firman malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Tuhan terus Kau tambahkan atas setiap kami, sehingga menjalani hari yang tidak semakin mudah dan mungkin kata orang semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki kasih yang mula-mula, kami akan terus naik Tuhan. Kehidupan kami akan terus naik dan tidak turun Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Berkati setiap anggotaku mulai berkasih ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar akhirnya terus Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan setiap kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah Kul pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah Kul ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Kau mulai berkasih Tuhan, agar Kau terus pakai Kul ini untuk menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang di sekitar kami Tuhan, juga bagi setiap mereka yang menonton ibadah Kul ini secara online Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan di dalam Kul ini Tuhan Yesus, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pengurus Kul Malai Berkasih Tuhan, untuk Osianin Tuhan beserta keluarganya, untuk Opa Handoyo beserta keluarganya Tuhan Yesus, untuk Kak Putri juga Cimeli Tuhan, untuk mereka senantiasa boleh tak berlelah hati Tuhan. Biar Roh Kudus melihat Tuhan yang memberikan mereka terus kekuatan dan semangat Tuhan untuk mengembalakan Kul Malai Berkasih ini Tuhan. Biar setiap jerih lelah mereka Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang balas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Orang yang sakit boleh mengangkat tangan atau boleh menumpangkan tangannya kepada orang yang sakit. Hari ini Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya Tuhan, kami berseru Tuhan Yesus, dan kami boleh mengimani Tuhan, ada kuasa kesembuhan yang terlepas dari surga Tuhan melawat kami Tuhan yang sakit Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus dengan iman kami Tuhan Yesus, kesembuhan kami pada malam hari ini Tuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus, Kau berikan mereka pertolongan jalan keluar Tuhan untuk setiap pergumulan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh terus berserah kepadamu ya Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, sumber pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami boleh melakukan ibadah Kul online malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi sebenarnya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau saja yang layak menerimanya. Dan Tuhan, bila sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Kau sertai Tuhan,
dalam aktivitasnya sepekan akan datang. Berkati berlimpah-limpah, lindungi mereka Tuhan, aktivitas mereka semua Tuhan. Aman dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan Kau buat berhasil. Kumpulkan Selasa yang akan datang Tuhan, dimanapun kul ini diadakan, untuk terus kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami pulang, Kau telah menjadikan berkat bagi kami akan membuka hati kami dan angkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus, boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang, menjemput kita dewan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.